Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Maksudi akan memberikan materi ilmu balaghah yang mana pada edisi ini saya akan menyampaikan tentang ilmu bayan yang mana dalam ilmu bayan itu terdapat 3 pembahasan yaitu tasbih, majaz dan kinayah. Yang mana di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tasbih dan majaz. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu balaghah tentang bayan yang mana di dalamnya akan menjelaskan tentang kinayah atau konotasi. Ilmu bayan yang mana di dalam ilmu bayan itu terdapat 3 pembahasan yaitu tasbih penyerupaan, majaz, dan yang ketiga konotasi. Ada yang paham dengan kiasan? Dengan bahasa keras kepala dan kaki tangan. Saya yakin kebanyakan dari kita paham kedua ungkapan tersebut. Kedua ungkapan tersebut bermakna orang yang ingin menang diri dan orang kepercayaan atau suruhan. Nah, kiasan seperti di atas dalam bahasa Arab disebut dengan kinayah. Di sini saya akan memaparkan tentang kinayah baik dari pengertian, macam-macam dan tujuan kinayah. Sebelum masuk ke dalam materi kinayah, mari kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk masuk kepada materi pertama itu pengertian kinayah. B. Pengertian kinayah. Kinayah adalah secara bahasa kinayah berasal dari lafadz kana yukna kinayatan atau kana yaknau yang berarti menerangkan atau sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Sedangkan secara istilah kinayah adalah al-kinayatu huwa lafdun utliq wa uridu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-asli ghaliban. Al-kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, kebiasaan maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada arti yang sebenarnya. Sedangkan Zamarkasi mengatakan kinayah adalah menyebutkan suatu bukan dengan menggunakan lafaz yang sebenarnya. Alqa fulanun asahu. Contoh, fulan telah melemparkan tongkat. Sebagai contoh berikut, fulanatun ba'idatun mahwa al-qurti. Si fulan adalah wanita yang jauh. Si fulana adalah wanita yang jauh tempat turun tempat antingnya. Selanjutnya, pengertian kinayah secara luas. Al-kinayah itu lafdun utliqa ala wa urida bihi lazim wa ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum, dalam hal ini orang Arab, sebagai penutur asli bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Apabila masih bingung,
saya akan mengambil penggunaan kinayah dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Perhatikan ungkapan berikut ini. Pak Bruno orangnya keras kepala. Kata keras kepala diartikan sikap yang tidak mau diatur, susah dinasehati, atau ingin menang sendiri. Fase keras kepala memang sudah lazim digunakan oleh masyarakat Melayu atau orang Indonesia untuk menunjukkan sifat yang tadi saya sebutkan, walaupun bisa saja diartikan makna yang sebenarnya. Kalau Pak Bruno memang keras kepalanya, padahal semua orang pasti kepalanya keras. Tidak ada kepala lembek. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab, ada beberapa ungkapan yang lazimnya yang biasanya digunakan bukan pada makna yang sebenarnya. Bukan pada makna yang semestinya. Untuk mengetahui maknanya, tentu harus menanyakan kepada orang Arab langsung supaya lebih valid saja. Berikut adalah contoh kinayah dari syair maupun dari Al-Quran. Aliyun kasirur ramad. Artinya Ali mempunyai banyak abu. Abu tumang atau abu sisa bakar kayu. Karena dahulu tidak ada kompor gas, tidak menggunakan kompor gas. Jadi menggunakan kayu bakar. Di sini maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa Ali adalah orang yang dermawan. Orang Arab melazimkan, membiasakan bahwa orang yang dermawan pasti suka menjamu orang dan tentunya sering memasak di rumahnya. Dahulu kala orang Arab dan orang-orang di Indonesia memasak menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan hasil abu yang sangat banyak. Berikutnya contoh dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Contoh kinayah ini yang artinya dan begitu pula istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Di sini pembawa kayu bakar diartikan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut membawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan, mengisukan fitnah untuk memburuk-burukkan atau menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Selanjutnya C. Pembagian kinayah. Kinayah kalau dilihat dari segi maknanya, kinayah dibagi menjadi 3, yaitu kinayah an sifat, kinayah qarinah, kinayah qaribah, dan kinayah ba'idah. B. Kinayah an mausuf. C. Kinayah an nisbah. Kalau dilihat dari segi perantara, maka kinayah dibagi menjadi 4. Ta'rid, B. Talwih, C. Ramaz, dan D. Imak atau isyarah. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembagian kinayah dilihat dari maknanya. C1. Kinayah an sifat. Kinayah an sifat adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tapi yang dimaksud adalah makna sifat dari zat tersebut. Selanjutnya kinayah an mausuf. Kinayah an mausuf adalah kinayah yang maknanya mukanna anhunya berupa mausuf atau suatu yang disifati. Contohnya huwa harisun ala malihi. Artinya dia penjaga hartanya, maksudnya dia adalah orang yang kikir. Selanjutnya contoh daripada pembagian kinayah dilihat dari maknanya, yaitu yang ketiga kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah an-nisbah adalah yang mukanna anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinayahkan adalah mausuf. Contohnya
Al-majdu yatba'u dhillahu. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Al-majdu yatba'u dhillahu. Selanjutnya, kinayaan sifat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kinayah qaribah. Kinayah qaribah yaitu kinayah yang perpindahan makna mukannahunya kepada mukannabih tanpa melalui perantara. Contoh, fulanun saubuhu tawilun. Fulan panjang bajunya. Tanpa penjelasan panjang lebar, bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seorang yang berbadan tinggi. Dalam Al-Quran dicontohkan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfu thiyabahum sarru wastakbaru istikbara. Yang artinya, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupi bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surat Nuh ayat 7. Selanjutnya, kinayaan sifat yang kedua yaitu kinayah ba'idah, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contohnya, huja yadubu alal asa. Artinya Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya adalah Juha sudah tua. Dia berjalan, perantaranya adalah tongkat yang dia buat pegangan. Perantaranya karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu dia berjalan. Selanjutnya, C2 atau pembagian kinayah dilihat dari perantara atau media kelazimannya. Dibagi menjadi 4. Pertama, ta'rid. Ta'rid yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan atau tidak terangan maksud. Contohnya al-muslimuna, dalam hadis disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan, wayadihi, ini kurang wayadihi, dan tangannya. Contoh tersebut mengisyaratkan tiadanya sifat Islam dari orang yang menyakiti. Artinya muslim sejati adalah orang yang di sekelilingnya bisa selamat dari tangan dan mulut. Selanjutnya, kinayah talwih. Kinayah talwih adalah kinayah yang diantara makan nabinya dan mukanna anhunya terdapat media atau perantara yang banyak. Contohnya, wama yaku fiyya min aibin fa inni jabanul kalbi mahzunul fasili. Padaku tidak terdapat aib karena aku adalah pengecut anjingnya dan kurus anak sapinya. Maksudnya di sini pada syair tersebut terdapat ungkapan jabanul kalb dan mahzulun fasl. Kedua ungkapan ini pada dasarnya menggunakan gaya bahasa kinayah. Kedua ungkapan ini bermakna seorang yang mulia. Selanjutnya, pembagian kinayah dilihat dari medianya atau media kelazimannya. Yang ketiga yaitu ar-ramaz. Ramaz adalah kinayah yang diantara mukanna dan mukannabih dan mukanna anhunya
terdapat sedikit media atau perantara. Contohnya dalam Al-Quran, contohnya dalam perkataan bahasa Arab dikatakan fulanun aridul faqa wa aridul wisad. Si fulan lebar tengkuknya dan lebar bantalnya. Di sini sebagai kinayah untuk mengungkapkan orang idiot atau orang yang bodoh. Selanjutnya kinayah ima atau isyarah. Yang dimaksud kinayah ima atau isyarah yaitu kinayah yang diantara mukannabih dan mukanna anhunya tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak samar. Contohnya, fasbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun. Fasbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyah. Al-Kahfi ayat 43. Maka ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Pada ayat di atas terdapat ungkapan yuqallibu kaffaihi. Makna asal ungkapan tersebut adalah membolak-balikkan kedua telapak tangannya. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan kinayah yang maksudnya menyesal telah menginfakkan hartanya. Selanjutnya, tujuan kinayah. Tujuan kinayah yang pertama, adapun tujuan kinayah adalah yang pertama menjelaskan. Kinayah digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contoh, Faro'a Ahmadun sinnahu. Ahmad menghentikan giginya, menghentakkan giginya, atau marah. Nah, itu contoh orang yang marah biasanya gigit giginya sendiri. 2. Meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang sangat panjang. Contoh, fulanun mahzul fasal. Si fulan itu kurus anak sapinya atau dermawan. 3. Menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk menghentikan suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contohnya, huwa saqilus sam'i. Dia berat pendengarannya. Yang keempat, memelihara kesopanan. Menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan di tempat umum. Sebagaimana contoh, aula mastumun nisa. Nah, artinya aku atau kalian menyentuh perempuan. Ini berhubungan suami istri. 5. Menyembunyikan. Ahluddar. Artinya penghuni rumah atau istrinya. Atau dalam contoh, au jama'tumun nisa au lamastumun nisa. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, setelah kita mengerti tujuan kinayah, maka kita akan mempelajari kesimpulan dari keterangan yang sudah saya sampaikan dari awal tentang kinayah. Kesimpulannya, 1. Kinayah secara bahasa atau yaitu menerangkan suatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Sedangkan secara istilah kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping boleh juga yang dimaksud pada arti yang sebenarnya. 2. Pembagian kinayah. Dilihat dari maknanya, kinayah dibagi menjadi kinayah qaribah, kinayah sifat, kinayah ba'idah, kinayah qaribah. Kinayah an mausuf, kinayah an nisbah. Artinya kalau dilihat dari maknanya, maka kinayah dibagi 3, kinayah an sifat, kinayah an mausuf, dan kinayah an nisbah. Kinayah an sifat dibagi menjadi 2, ba'idah dan qaribah. Dilihat dari segi perantara, maka kinayah dibagi menjadi 4, ta'rid, talwih, ramaz,
dan ima atau isyar. Tujuan kinayah menjelaskan, meringkas kalimat, mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek atau kotor, melihara kesopanan, menghindari kata-kata yang dianggap malu untuk diungkapkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang materi tentang kinayah, yang mana kinayah ini masuk dalam ilmu bayan. Yang mana dalam ilmu bayan yang dibahas yaitu tentang tasbih dan majas dan kinayah. Demikian, terima kasih, sekian dan terima kasih. Ma'akumun najah wa taufiq wal hidayah. Bersama kalian semoga tetap dalam keadaan selamat, kebahagiaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.